Perempuan Tani pada intinya Mas Agus, tugas kami bukan menggantikan peran dari dinas pertanian, dinas pertanian, dinas perikanan, peternakan gitu ya. Tetapi tugas kami adalah bagaimana kita bisa menggabungkan menjadi satu stakeholder. Hebatnya teman-teman UMKM ini mereka bisa memproduk kelor itu menjadi diversifikasi produk, jadi coklat, kelor, serbuk kelor, seperti itu. Seperti halnya ini yang saya pakai ini pun juga hasil dari kawan-kawan UMKM Kabupaten Probolinggo. Ini ekoprin Mas Agus. Ekoprin. Jadi teknik pewarnaan alam begitu ya dengan daun yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Salim di acara Siapa Dia, Dia Siapa. Nah, hari ini saya bersama Dr. Mirah Samiah, betul ya? betul. Ya namanya agak desa lah, tapi modern dokter keren. Jadi Dr. Mia ini juga mengapa kita undang, bukan urusan dokter, bukan urusan kesehatan, tapi masalah tani. Jadi Bu dokter ini adalah petani. Bayangkan ya, ada dokter petani ya ini sekarang. Ya gimana ceritanya kok bisa jadi petani jadi? Bukan menjadi petani, menjadi ibunya petani. Ibunya gitu petani ya. Okay. Jadi perjalanannya adalah kami diminta untuk menjadi ketua Perempuan Tani Kabupaten Probolinggo. Jadi memang Perempuan Tani ini organisasi mulai dari pusat, provinsi hingga daerah begitu ya. Jadi setiap daerah ada organisasi Perempuan Tani HKTI dan HKTI. Ya, Perempuan Tani HKTI merupakan sayap kanan dari organisasi HKTI. Yang mana ketua umum kami Bu Dianovita, sedangkan beda dengan HKTI, artinya HKTI ada ketuanya sendiri. Jadi kami adalah sayap kanannya seperti itu. Oh, ada ketuanya sendiri juga ya? Oke, ada organisasi tersendiri begitu. Ya seperti yang Mas Agus sampaikan ya memang sedikit aneh, tetapi ya karena kami diminta dan beliau menyampaikan bukan harus menjadi seorang petani, tetapi setidaknya mau mendengar apa yang menjadi keluh kesah dari petani. Gitu. Seperti itu.
Begitu Mas Agus. Iya. Jadi pertama saya tertarik dengan postingan-postingan beliau yang sering memposting soal kelor dan lain-lain. Ini kan apa ya, menarik ya, karena biasanya dokter itu kan memposting soal kesehatan, soal apa-apa gitu, pokoknya kesehatan lah. Tapi ini yang diposting adalah soal hasil tani. Nah, itu yang membuat saya menarik dan mengundang beliau ke sini. Nah, apa peran jenengan di kelompok tani itu, Bu? Iya. Di Perempuan Tani pada intinya Mas Agus, tugas kami bukan menggantikan peran dari dinas Dinas yang pertanian ada, ya? dinas pertanian, Oke. dinas perikanan, peternakan, begitu ya. Tetapi tugas kami adalah bagaimana kita bisa menggabungkan menjadi satu stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, seperti dinas pertanian, perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan yang lainnya yang mungkin selama ini berjalan sendiri-sendiri. Karena semakin kekuatan itu semakin bisa kita satukan, sehingga kebermanfaatan itu akan semakin dirasakan oleh masyarakat. Itu salah satu tugas kami. Dan yang berikutnya kami ingin baik UMKM di Kabupaten Probolinggo, kawan-kawan petani, peternak, perikanan, nelayan, kami harap nantinya bisa naik kelas. Caranya gimana? Tentunya dengan pengembangan kapasitas SDM. Nah, dari sanalah nanti kami akan bergandengan tangan kembali. Kami tidak akan menggantikan peran itu untuk melakukan, kita bukan sebagai implementator ya. Kami menggandeng nanti stakeholder terkait untuk melakukan program pengembangan kapasitas SDM dari kawan-kawan. Oke. Jadi apa ya? Berarti kan petani terwadahi gitu, untuk jadi sambungan lah jenengan. Ya, jadi sambungan antara petani dan menjembatani. Ya sambungan. Menjembatani apa sih kepentingan atau kebutuhan petani ke dinas terkait. Atau sebaliknya, dinas terkait butuh jenengan untuk mensosialisasikan program ke petani. Karena memang bahasa pendekatan penting. Nah, sudah berapa tahun, Bu? Baru setahun lebih lah. Februari 2020 kami dilantik. Kira-kira produk apa yang sudah diciptakan atau mau dipasarkan? Ya, awal kita dilantik, kita coba meramu dan kebetulan setelah dilantik beberapa bulan kemudian pandemi terjadi, sehingga tetapi setiap kondisi kami mencoba untuk mencari peluang, mencoba untuk berpikir positif. Pasti ada sesuatu hal yang bisa kami kerjakan lah untuk kawan-kawan petani, sehingga pas saat itu bulan-bulan pandemi melanda Kabupaten Probolinggo khususnya kan masa Ramadan ya, memasuki masa Ramadan terus Lebaran, kami mencari peluang apa sehingga kami mencoba untuk mengkolaborasikan dengan kawan-kawan petani membuat parsel Lebaran hasil pertanian yang kita bagi untuk kawan-kawan yang kurang mampu atau membutuhkan. Jadi parsel pertanian ada sayur mayur di sana kita beli, habis itu ya cabai, kentang, dan juga produk pertanian kita buat hampers yang cantik, keranjang yang cantik, kita bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Iya. Yang menarik dari beberapa produk dari hasil tani ini umpama nih padi. Apakah seperti itu ya, padi? Iya, beras begitu ya. Jagung juga ya. Jagung, beras. Kami mencoba menyebar ya. Jadi kepada anggota Perempuan Tani kami tanyakan siapa yang bersedia untuk mengemas parsel tersebut. Seandainya Sukapura, ya sudah silahkan Anda membeli hasil pertanian petani Sukapura. Gitu. Jenengan beli, jenengan bagikan kepada sekitar yang membutuhkan. Seperti itu Mas Agus. Jadi bagaimana ya masyarakat lokal kita berdayakan dan kembali lagi ke masyarakat lokal itu sendiri. Nah, sekarang kan zamannya sudah era digital dan era cepat banget gitu. Jadi info sekarang sedetik sudah nyampe kemana-mana. Nah, fungsi itu gimana Bu antara petani dan dengan era zaman sekarang itu? Nah,
ini masuk ke program kami di tahun 2021. Memang kita memiliki program meluncurkan katalog digital. Katalog Dan digital. alhamdulillah kemarin juga sudah di launching bersama Ibu Bupati begitu ya, dan katalog ini bisa kita lihat ada di depan meja kita juga. Jadi memang program ini menjadi program unggulan kita di tahun 2021, yang mana kita mencoba untuk menampung kawan-kawan yang ingin masuk dalam katalog digital UMKM. Kita tidak bekerja sendirian, Mas. Jadi awal mula kegiatan ini kita fasilitasi teman-teman UMKM untuk kami berpikir produk mereka kalau hanya dijual biasa tanpa kemasan yang menarik dan foto yang menarik, tanpa desain yang menarik tanpa desain yang menarik, ya harga jualnya juga akan turun. Sehingga kita menggandeng siapa nih fotografer yang berkenan untuk membantu kawan-kawan UMKM. Akhirnya kita membuat kegiatan foto produk UMKM secara gratis begitu. Setelah foto selesai, kami berpikir lagi gimana foto ini kalau mereka hanya memasarkan sendirian kan kasihan ya. Dan seperti Mas Agus sampaikan tadi, era digital juga akhirnya kita mencoba menggandeng stakeholder terkait, ya ini PT POMI begitu ya. Dan juga kita menawarkan berkenan enggak mensupport kami untuk membuat katalog digital ini begitu. Dan ada memang beberapa katalog yang ingin kita cetak begitu dan disupport oleh PT POMI, dan kita mencoba menyebarkan katalog yang jadi ini ke gubernur di seluruh Indonesia, malah ya. Bapak Presiden, Menteri Pariwisata, Menteri Koperasi juga kami kirim. Ya kita hanya mengikhtiarkan, semoga dibaca, ditakdirkan, semoga dilihat ya. Betul. Selain kita cetak, dan ini sifatnya adalah digital katalog. Jadi nanti bisa mengakses linknya, bisa membuka di sana, dan keren. Ya kita memang harus bela beli produk UMKM begitu, Mas Agus. Ya, jadi kalau memang eranya memang digital ya, tapi kalau memang dipasrahkan ya bahasa kasar pasrah wungkul ke petani, ya tetap berkembang, nggak bisa. Mereka harus kita dorong, tapi kita harus memfasilitasi. Jangan mendorong saja, mereka terjungkal. Iya, malah jatuh lah. Iya, betul. Nah, fungsinya apa ya? Fungsinya perempuan tani yang pintar tuh begitu. Jadi memang harus apa ya? Ya mendorong, tapi juga menahan biar tidak jatuh. Memfasilitasi dengan keilmuan yang ada. Jadi petani merasa termanfaatkan ya, jadi memang menguntungkan lah perempuan tani, bukan hanya dompleng nama, tidak. Jadi memang betul produk-produk pertanian di Indonesia kan luar biasa, banyak sekali, mulai dari kacang yang kecil sampai ukuran yang besar ada, macam-macam. Nah tapi juga tergantung dari marketingnya, pemasaran dan desain dan macam-macam lah. Dan ini butuh keseriusan orang-orang yang memang lihai di bidangnya, kan betul Bu ya? Ya. Nah, dari beberapa produk yang di katalog digitalkan ini ada kira-kira enggak yang lebih menonjol produk-produk ini? Yes, saya pikir tiap UMKM punya kekhasan, ciri khas tersendiri ya, dan memiliki keunggulan tersendiri. Contohnya dari kelor aja ya, daun kelor yang selama ini ya kita kenalnya hanya cuma di sayur, jangan bening begitu aja. Tapi hebatnya teman-teman UMKM ini mereka bisa memproduk kelor itu menjadi diversifikasi produk, jadi coklat, stick kelor, serbuk kelor, seperti itu. Seperti halnya ini yang saya pakai ini pun juga hasil dari kawan-kawan UMKM Kabupaten Probolinggo. Ini ekoprint Mas Agus. Jadi teknik pewarnaan alam begitu ya, dengan daun yang selama ini hanya kalau orang yang tidak kreatif dan inovatif yang lihat daun berguguran dibuang gitu aja, bakar gitu ya, malah menimbulkan polusi. Kalau ini dijadikan ya seperti ini, jadi teknik pewarnaan sehingga keluar dijadikan tas, jadikan produk lainnya, mukena dan lain-lainnya. Bagus ya. Nah saya lihat memang bagus, keren. Dan
nilai jualnya juga lebih tinggi lebih jadinya. tinggi daripada di cat biasa tuh. Jadi warnanya warna natural dan warna alami ya. Ya seperti yang dilihat ya. Misi. Oke, silakan. Nah ini jangan lihat isinya tapi desainnya keren ya, warnanya Keren. bagus. Dan kita bangga pakai itu. Ya, saya juga senang lihatnya Bu, karena memang warnanya menarik. Nah, Betul. tapi bukan hanya tas, banyak produk yang lainnya. Betul Bu ya? Betul. Mungkin ada ya? Ada, Mungkin mukena. ada Tas laptop. macam-macam lah banyak. Nah, ini juga menurut saya Bu, pemikiran dari perempuan tani atau gimana Bu? Ya, kalau ini memang pemikiran dari kawan-kawan UMKM. Memang Oh, sudah oke. ya sudah lahir Hmm. dan ini juga mereka sudah malah pemasarannya mereka lebih terjual itu di luar Kabupaten Probolinggo. Oh, justru gitu ya? Oke, karena teman-teman ini satu hal yang kami dapatkan dari kawan-kawan UMKM ini, mereka itu social networkingnya cukup kuat. Jadi mungkin ini menjadi pembelajaran yang penting lah buat masyarakat ketika mau berusaha itu jangan jadi orang egois ya. Jadi harus banyak teman, Betul. harus punya banyak relasi. Bagi rezeki lah. Betul, Bagi harus rezeki. punya banyak relasi. Artinya ya sebenarnya relasi dan kawan inilah nanti yang akan mendatangkan rezeki untuk kita. Jadi kan apa ya? Cari sambungan lah. Betul. Cari sambungan. Ketok tular ya. Ketok tular katanya begitu. Jadi ketika tali sambung menyambung, jangankan tetangga dekat, bahkan di luar provinsi pun itu akan tersambung. Betul. Karena hubungan baik. Betul. Begitu. Nah, itu pentingnya membangun relasi. Nah, benar. kembali ke perempuan tani. Jadi yang terpola pikir di masyarakat adalah perempuan tani ini petani. Apakah tidak ada kerjaan liya begitu maksudnya? Enggak. Di pemikiran pola pikir masyarakat gitu ya? Begitu. Enggak. Memang ini panggilan hati juga sih ya Mas Agus ya. Artinya memang bagi saya sebenarnya bukan hanya perempuan tani, saya juga bergerak di organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Ya ada sebuah panggilan hati dan saya happy sih menjalani ini, senang aja. Ada kebahagiaan yang tidak bisa saya sharingkan sebelum teman-teman ya merasakan sendiri. Oh gitu. Dekat dengan kawan-kawan petani, dekat dengan masyarakat, ya ada pembelajaran hidup yang banyak kita dapatkan. Iya, gini Bu, kalau di pikiran saya pribadi itu kan saya kira jenengan turun ya intinya nang kebun-kebun lah, ke sawah-sawah duduk sama petani diskusi, atau hanya mereka kita undang di ruangan berhasil kasih makan kasih minum terus mensosialisasikan apalah begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh perempuan tani? Ya, kita sih berharap semua kegiatan itu bisa kita lakukan ya. Jadi kita turun kayak ke ngepung yang saya ceritakan tadi, permakultur itu ya kita bertemu dengan kelompok tani di sana. Kita mengembangkan bagaimana teman-teman kelompok tani di sana selain SDM-nya juga semakin kapasitasnya meningkat, dan juga kita mencoba untuk melahirkan embrio yang tadi saya ceritakan, destinasi edukasi. Destinasi edukasi ya, wisata Bu ya. Wisata edukasi. Ya kelompok petani inilah nanti yang akan menjadi manajer di sana, seperti itu. Itu yang pertama. Karena pandemi ya pasti ada batasan-batasan pertemuan ya dulu. Jadi kita mengundang secara Zoom begitu ya. Kita undang teman-teman kelompok tani. Kita undang juga kepala dinas terkait, Dinko, Dinas Pertanian. Untuk ya kita judulnya dulu itu ngobrol pinter bareng petani. Begitu, ngobrol pinter ya? Iya, ada Pak kepala dinas yang hadir waktu itu dari Pak Anung dan lain-lainnya. Ya mereka akhirnya bercerita, termasuk kita mengundang salah satu perbankan juga, jadi menanyakan terkait permodalan dan lain-lainnya. Seperti itulah Mas. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Iya. Nah, tapi nyambung Bu ya dengan petani Bu ya? Ya nyambung nggak nyambung ya kita akui kita belum merangkul seluruh petani ya di wilayah Kabupaten Probolinggo, apalagi waktu kita baru berjalan 1 tahun juga.
kena pandemi juga, jadi ya baru ya mungkin baru superficialnya saja sih Mas, belum Oke. sampai ke Keseluruhnya ya. ya. Apalagi kan kita sayap kanan ya, artinya di atas organisasi kami juga ada sebenarnya ada HKTI ya. HKTI. Itu yang sebenarnya merangkul seluruh kelompok tani Betul. di Kabupaten Probolinggo. Ya, kira-kira dengan bahasa-bahasa modern lah. Saya tidak mendiskreditkan petani, tapi kira-kira dengan bahasa modern tentang keilmuan soal apa kandungan nutrisi hasil tani mereka, apakah mereka nyandak itu, Bu? Petaninya Iya, maksudnya. petaninya maksudnya. Kalau petaninya, nah ini nanti ini menjadi tugas kita ya. Ya. Kalau ditanya petani ini ngerti apa orang kandungan nutrisi, Ya, mungkin maksudnya begitu. segelintir sudah paham ya. Tetapi kan belum semuanya mungkin sudah teredukasi dengan baik. Nah ini peran kita sebenarnya nanti menggandeng nutrisionis yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk memberikan edukasi kepada mereka. Jadi tugas kita di tahun 2021 bagaimana pengembangan SDM kelompok tani di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya ya nanti untuk pelatihan seperti itu. Kita masih fokus untuk menggarap Jadi yang bukan hanya mereka ke sawah menanam panen jual, bukan hanya itu ya. Mereka harus tahu kandungannya biar mereka paham gitu. Ya. Jadi jangan sampai mereka makan ketela tapi yang dijual malah nutrisinya lebih besar kan begitu Bu? Iya. Itu maksudnya. Jadi biar online lah ketika dokter gabung di perempuan tani itu maksud saya. Okay. Nah, yang terakhir Bu, kira-kira dengan program-program selanjutnya ke depan itu apa yang harus diangkat oleh petani di Probolinggo, Kabupaten Probolinggo? Ini kota atau kabupatennya? Sama? Saya kabupaten, kota ada sendiri. Kota ada sendiri. Perempuan taninya ada ya? Ada Oh, sendiri. ada. Sendiri. Jadi ya kita berharap dengan hadirnya organisasi perempuan tani, stakeholder yang ada itu bisa semakin kuat ya konektivitasnya untuk duduk bersama dalam satu forum. Gitu. Selama ini kan ya mungkin sudah ada bergandengan tangan, tetapi kalau semakin banyak yang bergandengan tangan dari sisi nanti legalitas, pemasaran, mulai dari hulu sampai hilir, jadi mulai dari dinas pertanian, dinas koperasi, disperindak begitu ya, sampai pemasarannya, perbankan juga, perusahaan juga, CSR-nya juga fokus untuk kelompok tani, nelayan, peternakan juga. Ini kan pasti akan semakin dirasakan oleh mereka. Kalau kami perempuan tani bergerak sendiri ya mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa Mas. Iya, tidak mungkin juga. Termasuk juga media. Ya. Jadi kami ucapkan terima kasih ke NTV yang sudah mengangkat kaum petani begitu ya. Harapan dan impian kami ya petani naik kelas. Ya, harus naik kelas. Jadi seperti halnya kelor itu kan kalau saya sering dilihat kan biasanya tanaman pagar tuh Bu. Tanaman pagar ya kalau di daerah agak ke barat itu kan mistis. Jadi makan kelor tuh aneh bagi mereka, tapi sesuai perkembangan zaman ternyata kelor tuh nutrisinya luar biasa sekali. Nah, kalau di kampung-kampung kelor malah tidak dijual. Siapa yang mau ngambil silakan gitu. Kadang-kadang sampai tua dipotong terus dibuang. Nah, sama perempuan tani ini diolah akhirnya jadi bentuk ekonomis yang lain. Betul ya? Betul. Itu kalau petani kelor ada enggak di Kabupaten Probolinggo ya? Kalau kelor udah banyak Mas di sini. Malah di wilayah Paiton kan juga sudah ada kampung kelor. Kampung kelor. Ya, sebenarnya itu yang harus kita hidupkan juga ya, tekanan tangan tingkat keluarga. Betul. Masa pandemi. Betul. Jadi gimana sekarang kita yang selama ini asing terkait cocok tanam, sebenarnya kita punya kesempatan nanam cabai, nanam kangkung, di rumah Bu ya. Di rumah. Polybag ya. Ya. Iya. Itu yang nanti akan menjadi program kita untuk menggiatkan kepada masyarakat. Setidaknya dengan masa pandemi kebutuhan
pangan keluarga bisa kita cukupi dengan bercocok tanam kan sebenarnya itu. Cuma kadang Bercocok kita tanam malas. tidak harus ke sawah Ya, gitu ya. betul. Dengan lahan yang sempit. Iya, Nggak bisa. iya betul. Kadang-kadang ada tetangga saya itu pakai Polybag. polybag atau apa itu Bu? Botol air mineral itu Bu, dipotong kasih air jadilah kangkung Betul. dan dikonsumsi gitu. Dan lebih sehat karena dikontrol gitu ya. Iya. Betul. Dan itu memang salah satu tugas tadi dari kelompok perempuan tani Bu ya. Iya. Jadi kan banyak perumahan-perumahan tuh Bu. Sawah kan berkurang karena ada perumahan. Nah, mestinya perumahan-perumahan yang Dibiarkan. menghilangkan sawah ini juga harus bercocok tanam kan betul ya. Tanggung jawab moral gitu ya. Ya, betul maksudnya begitu. Apalagi sekarang kan cabai mahal. Sangat mahal sekarang. Ya, ini ya kita dorong masyarakat untuk swasembada ketahanan pangan keluarga. Ya. Nah, kalau ngomong pertanian ke desa kan nyambung. Ke desa Bu ya. Tapi ke kota kan tidak nyambung. Ke masyarakat kota lah. Ini kan tugas jenengan juga ya. Oke, makanya itu bagaimana nanti mengenalkan ke masyarakat bercocok tanam walaupun di lahan yang sempit untuk memenuhi pangan keluarga mereka sendiri. Ya. Tetap walaupun pandemi ini bukan menjadi alasan kita nanti kekurangan pangan. Ya. Cukup ya, saya Heri cukup ya. Oke. Saya hari percakapan saya dengan Ibu Dokter Mira Samira. Jadi namanya sulit. Jenengan ketua bukan? Kenapa? Ketua kelompok tani perempuan. Ketua perempuan tani Kabupaten. Sama ketua perempuan tani Kabupaten Probolinggo. Dokter Mira Samira. Jayalah petani Indonesia, terutama Kabupaten Probolinggo, terus maju dan berkarya, betul ya, berinovasi. Salah satu contohnya adalah ini tas yang kalau tidak diwarnai seperti ini akan murah, tapi kalau diwarnai dengan artistik begini saya kira mahal dan cukup membuat UKM-UKM itu terbangun lagi ya, biar semangat lagi bahwa karya-karya mereka adalah karya-karya yang mahal. Perlu kita apresiasi. Selamat atas perjuangan Dr. Mira untuk mengangkat petani-petani di Kabupaten Probolinggo. Nah, semoga juga Bu, ketika datangnya atau turut campurnya Dr. Samira dan teman-teman itu bisa mengangkat petani-petani yang di desa-desa sekali itu Bu. Ya, amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV